September 2022, dugaan kasus ini dilaporkan oleh warga dari Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut. Warga melaporkan terkait kasus dugaan persetubuhan terhadap 6 orang anak yang dilakukan SAS, yang merupakan vikaris atau calon pendeta di salah satu gereja di Alor. Pelaku berdasarkan data identitas beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Ubobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anak yang menjadi korban dalam laporan kasus ini yaitu 2 orang berstatus pelajar SMA dan 4 orang berstatus pelajar SMP. Waktu dan tempat kejadiannya sekitar akhir bulan Mei tahun 2021 sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2022. Sementara itu pada Senin 5 September 2022, pelaku SAS 35 tahun yang ditenggarai menyetubuhi 6 orang anak di bawah umur akhirnya diamankan dengan pengawalan ketat oleh Polres Alor. Pelaku yang sempat berada di Kupang harus rela kembali ke Alor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga menyetubuhi 6 orang anak di bawah umur, di mana kejadian tersebut terjadi di Kompleks Gereja GMIT Siloam Nailang di Kecamatan Alor Timur Laut. Saat tiba di Mako Polres Alor, pelaku SAS yang dikawal ketat oleh personil Polres Alor langsung digiring menuju ruangan penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus persetubuhan tersebut. Adapun kronologi persetubuhan yang dilakukan pelaku SAS ini terjadi berawal dari para korban yang rata-rata di bawah umur bersekolah minggu di gereja GMIT Siloam Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh mantan vikaris di wilayah Alor Timur Laut itu betul, memang kami menerima laporan dari masyarakat. Ada 6 orang korban memang pada waktu itu dilaporkan ke kami. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan setelah itu kita kembangkan lagi, kita dalami untuk tersangka. Hari ini ya kita doakan berjalan lancar hari ini sampai di Alor. Ya, nanti tentunya kita cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu, karena ini kan sifatnya masih dugaan. Ya, nanti kita kalau memang bukti-buktinya mendukung, hasilnya sesuai dengan laporan dari pelapor, ya nanti tentunya kita tindak lanjuti. Sampai saat ini yang kami terima memang sebelumnya memang ada 9 orang. Tetapi yang melaporkan ini 6 orang dan 3-nya mungkin di kasus yang lain mungkin bukan pencabulan tetapi mungkin ranah ITE ya mungkin. Kita sudah tempatkan anggota saat ini mendampingi perjalanan dari Kupang ke Alor. Pelaku SAS berprofesi sebagai vikaris yang mengajar di sekolah, sehingga pelaku mengenal para korban yang pada akhirnya pelaku dengan leluasa melakukan aksi bejatnya yang terjadi dari mulai bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Pelaku SAS sudah diamankan oleh Polres Alor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus ini ada juga sejumlah catatan, yaitu korban diduga masih bertambah dan masih didalami oleh petugas. Pasalnya, para korban awal yang datang melaporkan ke SPKT Polres Alor berjumlah 9 orang, dan setelah ditelusuri terdapat 3 orang korban lainnya diduga juga disetubui pelaku. Mengalami pencabulan atau percobaan karena keduanya hanya dipeluk pelaku di bagian perut dan mendapat chatting yang disertai dengan kiriman foto telanjang. Kasus ini diproses dengan pasal 81 ayat 5 Yunto pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Juga dikenakan pasal pemberatan karena korban lebih dari 1 orang dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.